Ya. Imam Nawawi menyebutkan pendapat lain dalam mazhab Syafi'i, itu pendapat Imam Al-Haramain Al-Juwaini, yang bolehkan takziah lewat dari 3 hari dengan tujuan mendoakan mayat. Akan tetapi pendapat ini diingkari oleh fuqaha mazhab Syafi'i. Saya bacakan. Wa haka Imamul Haramain wajhan, dan Imam Al-Haramain menyebutkan wajah itu sisi lain, pendapat lain, annahu la amada li ta'ziyah bal yabqa ba'da 3 ayyam wa in tala az-zamanu li'anna al-gharada ad-du'a. Perhatikan ini. Imam Haramain menyebutkan sisi lain dari pendapat mazhab Syafi'i, bahwasanya tidak ada batasan hari untuk takziah. Bahkan setelah 3 hari lewat masih dianjurkan untuk takziah, meskipun sudah berhari-hari, sudah zaman yang lama. Kenapa? Li'annal gharad ad-du'a wal hamlu 'ala sabr wan nahyu 'anil jaza'. Dan karena tujuan adalah mendoakan, ya. Kemudian untuk motivasi untuk bersabar dan melarang dari sikap tidak bersabar. Wa dzalika yahsul ma'tuliz zaman, dan itu muncul dengan berjalannya panjang waktu. Wa bihadzal wajhi qata Abul Abbas Ibnu Al-Qas, dan ini dipilih oleh Abul Abbas Ibnu Al-Qas dalam kitabnya Talkhis. Wa ankarahu alaihi Al-Qaffal fi syarhihi. Kan tapi Al-Qaffal mengingkari pendapat ini dalam syarahnya. Wa ghairuhu, demikian juga ulama yang lain. Minal ashab, dari para ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Kemudian kata Imam Nawawi, wal mazhab, dan pendapat yang jadi patokan dalam mazhab Syafi'i. Karena dalam mazhab terkadang ada khilaf juga dalam bukan antara mazhab ini dengan mazhab lain, tapi dalam satu mazhab sendiri terjadi khilaf, dan itu berlaku dalam seluruh mazhab. Ya, dalam mazhab Hambali juga ada permasalahan yang mereka khilaf sendiri. Tapi di sana ada pendapat yang muktamad, itu pendapat yang jadi patokan dari mazhab Syafi'i. Dan Imam Nawawi berkata wal mazhab, dan kita tahu Imam Syafi'i mahir atau pakar dalam dia muhaqqiqul mazhab, yaitu dia yang mengerti sekali tentang mazhab Syafi'i, dia tahu mana yang muktamad, mana yang enggak. Mana yang jadi patokan, mana yang tidak dianggap. Wal madhab annahu yu'azza wa la yu'azza ba'da 3. Dan yang menjadi patokan dari madhab Syafi'i yaitu ada takziah, tetapi tidak boleh takziah setelah 3 hari. Wa bihi qata'al jumhur. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas. Qala al-Mutawalli wa ghairuhu illa idza kana ahaduhuma ghaiban falam yahdhur illa ba'da 3 fa innahu yu'azzihi. Kecuali satu kondisi, kata al-Mutawalli dan yang lainnya, kecuali dia waktu itu tidak sempat datang, lagi gaib, tidak hadir di kampung, ada yang meninggal, maka dia boleh kapan dia pulang kampung dia boleh bertakziah meskipun sudah lewat, ya, sebagai bentuk bela sungkawa. Ya, ini mazhab Syafi'i. Pokoknya lewat dari 3 hari, mau alasan doa kek, sebagaimana tadi kata Imam Haramain, mau alasan apapun untuk ini tidak ada kata mazhab Syafi'i. Ini saja sudah cukup untuk membantah orang-orang yang mengatakan bolehnya tahlilan, ya. Karena ada hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, hari ke-1000. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya tahlilan tidak dianjurkan atau makruh, karena di antaranya yang kedua, mazhab Syafi'i memakruhkan kesengajaan keluarga mayit berkumpul lama-lama dalam rangka menerima tamu-tamu yang bertakziah. Sengaja kumpul untuk menerima tamu, ini makruh menurut mazhab Syafi'i. Akan tapi hendaknya mereka segera pergi dan mengurusi kebutuhan mereka. Itu datang kemudian pergi, jangan ngumpul-ngumpul tunggu tamu datang. Yang ini ngomong bukan saya, Imam Nawawi, perhatikan. Wa ammal julusu lit ta'ziyah, adapun duduk-duduk untuk takziah, fa nass Syafi'i wal musannif, maka Imam Syafi'i dan musannif itu kayaknya Asy-Syirazi dalam Al-Muhadzab, wa sairul ashab, dan seluruh ulama mazhab Syafi'i. Al-ashab maksudnya ulama-ulama besar mazhab Syafi'i. Ala karahatihi, bahwasanya hukumnya makruh duduk-duduk untuk takziah. Wa naqalahu Syekh Abu Hamid fi Ta'liq wa akharun an-Nass Syafi'i. Demikian juga Syekh Abu Hamid menukil dalam Ta'liq dan ulama yang lain dari nas pernyataan Imam Syafi'i. Qalu, mereka berkata, yakni bil julus laha, apa yang dimaksud dengan duduk-duduk yang dimakruhkan? Apa yang dimaksud duduk tersebut? Al-julus laha maksudnya an yajtami'a ahlul mayyit fi baitin fayaqsiduhum man arada ta'ziyah, yaitu ahlul mayyit, keluarga mayat, mungkin kerabat-kerabatnya kumpul nunggu di rumah, sengaja duduk nunggu orang-orang datang untuk takziah. Ini makruh menurut mazhab Syafi'i. Makruh. Ya. Lebih dari 3 hari makruh. Ini juga makruh. Ya. Kemudian mereka berkata, ini ulama Syafi'i mengatakan, bal yambagi an yansarifu fi hawaijihim. Hendaknya mereka datang kemudian mereka pergi, jangan kumpul-kumpul. Ya, faman sadafahum azzahum. Ada kalau kebetulan ketemu ya takziah. Wala farqa bainar rijal wan nisa fi karahatil julus laha. Sarrah bihi al-Mahali wa naqalahu
an-nass Syafi'i. Ya. Tidak ada bedanya laki-laki perempuan dalam urusan kumpul-kumpul, keluarga mayat saja kumpul-kumpul nunggu itu sudah makruh menurut mazhab Syafi'i dan dinukilkan dari pernyataan Imam Syafi'i. Wa huwa mawjudun fil dan ini ada dalam kitab Al-Um. Qala Syafi'i fil Mereka dalilnya perkataan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um. Wa akrahu al-ma'tham wa hiya al-jama'atu wa illam yakun lahum bukaun. Dan aku tidak suka, aku benci al-ma'tham. Ma'tham itu apa? Al-jama'ah, perkumpulan. Wa illam yakun lahum bukaun, meskipun mereka tidak nangis. Kenapa? Fa inna dzalika yujaddidul huzna. Karena perbuatan tersebut kumpul-kumpul hanya menambahkan kesedihan. Wa yukalliful mu'nata, dan akan menambah biaya. Ma'a ma madha fihi minal athar. Terlebih lagi ada asar yang bertentangan dengan hal ini. Hadza lafdhuhu fil Ini lafal Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Wa tabahu al-ashab alaihi. Demikian juga para ulama mazhab Syafi'i mengikuti Imam Syafi'i. Ya. Wastadalla lahu al-musannifu ghairuhu bil akhar wa huwa annahu muhdath. Adapun Asy-Syirazi dan yang lainnya berdalil tentang tidak boleh acara kumpul duduk rame-rame ngumpul-ngumpul untuk nunggu tamu. Kenapa dilarang? Karena itu muhdath, bid'ah. Karena itu bid'ah. Baik, ini sisi kedua yang mendukung bahwasanya tahlilan itu tidak dianjurkan, bahkan makruh dalam mazhab Syafi'i. Sisi yang ketiga, yang pertama takziah lebih 3 hari tidak makruh. Yang kedua, sengaja kerabat kumpul untuk menunggu tamu juga makruh. Yang ketiga apa? Mazhab Syafi'i memandang bahwa perbuatan keluarga mayat yang membuat makanan agar orang-orang berkumpul di rumah keluarganya adalah perkara bid'ah. Ya, telah dinukilkan tadi dari perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, aku suka bagi tetangga-tetangga yang mendatangkan makanan dari kerabat yang datangkan makanan ya untuk mereka ya. Karena tadi dalilnya karena ketika Ja'far meninggal Nabi SAW menyuruh untuk membuat makanan ya. Kemudian qala ashabuna ya, berkata para ulama kami, ulama mazhab Syafi'iyah, walau kana an-nisa'u yanuhna lam yajuz ittikhadhu ta'amin lahunna. Kalau seandainya ternyata tetangga-tetangga datang ke rumah tersebut, ternyata ada wanita-wanita yang melakukan niyah meratap-ratap, jangan kasih makanan. Jadi hukum asalnya sunnah kita bawa makanan kepada orang yang meninggal. Tapi kalau kita dengar ada wanita-wanita yang ratap-ratap teriak-teriak, jangan kasih makanan kata ulama Syafi'iyah. Kenapa? Li'annahu i'anatun 'alal ma'siyah. Karena meratap-meratap itu niyah dosa besar. Kalau kita kasih makanan berarti kita kasih dia energi untuk ngeratap-ngeratap. Berarti ini hukumnya adalah menolong maksiat. Imam Nawawi berkata, wa amma islahu ahlil mayyit ta'aman wa jam'un nasi alaihi. Adapun keluarga mayat bikin makanan dan ngumpulin orang untuk makan di situ, falam yunqal fihi syai'un, maka tidak ada dalilnya sama sekali. Wa huwa bid'atun, dan ini perkara yang bid'ah. Ghairu mustahabbah, tidak dianjurkan. Bid'ah ghairu mustahabbah. Bid'ah yang tidak dianjurkan, bukan bid'ah hasanah ya. Kalau bid'ah hasanah dia akan namanya bid'atun mustahabbatun atau bid'atun hasanatun. Tapi ini kata Imam Nawawi, bid'atun ghairu mustahabbah, bid'ah yang tidak dianjurkan. Hadza kalamu sahibis Syamil, ini perkataan penulis Asy-Syamil. Wa yustadallu li hadza, dan dalilnya apa kata Imam Nawawi? Bi hadithi Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah hadis Jarir bin Abdullah. Apa kata Jarir bin Abdullah? Kunna, kami para sahabat, na'udul ijtima' ila ahlil mayyit. Kami menganggap kumpul-kumpul ke keluarga mayat wasani atau ta'ami ba'da dafnihi minan niyah, dan bikin makanan setelah mayat dikuburkan termasuk dari niyah, termasuk bentuk ratapan yang merupakan dosa besar. Ya. Rawahu Ahmad bin Hanbal wa Ibnu Majah bi isnadin sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Majah dan sanadnya sahih kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala. Ini sisi ketiga yang menunjukkan bahwasanya tahlilan adalah perkara yang tidak tidak dianjurkan, bahkan bid'ah yang ghairu mustahabbah. Tapi kita ingatkan kembali kepada kawan-kawan ya, mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya tahlilan adalah perkara yang bid'ah, yang makruhah. Di antara sisi pendalam mereka yang pertama, tidak boleh takziah lebih dari 3 hari. Ini pendapat mazhab Syafi'i. Lebih dari 3 hari makruh. Makruh ya harusnya ditinggalkan. Bukan dianjurkan ya. Jangan pakai alasan sana sini ya, ini kan makruh tapi kan dapat pahala. Gimana? Makruh itu kan disuruh tinggalin. Nanti sama orang merokok makruh tapi dapat pahala. Gimana? Makruh tinggalkan. Ustaz, kalau saya bisa merokok, saya bisa berpikir baik kan bagus ya. Nanti berpikir baik tanpa harus merokok. Nanti orang bisa jadikan semua makruh jadi wajib bahkan.
bukan cuma sunnah ya. Jadi kalau dibilang makruh ya tinggalkan. Kalau gitu para ulama ini apa enggak ngerti? Kalau bilang makruh kalau dilanggar-langgar sama pengikutnya gimana ya? Apa fungsinya mereka bilang makruh? Tujuannya apa? Buat ditinggalkan, bukan buat untuk dianjurkan. Jadi pertama dikatakan mazhab Syafi'i kumpul lebih di takziah lebih 3 hari makruh. Yang kedua mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya orang-orang kumpul ahlul bait yaitu keluarga mayat kumpul untuk menunggu tamu-tamu datang juga makruh. Yang ketiga, bikin makanan buat orang-orang datang makruh. Jadi sudah 3 pelanggaran dalam tahlilan. Lewat 3 hari, keluarga ngumpul-ngumpul, bikin makanan. Sudah 3. 3 makruh. Makruh. 3 makruh ngumpul. Ya ini saya hanya menyampaikan pendapat mazhab Syafi'i. Maksud saya ikhwan, kalaupun kawan-kawan kita, saudara kita harus melakukan, ya sudahlah. Bilang terima kasih kepada teman-teman yang mengingatkan ini mazhab Syafi'i tidak boleh. Mazhab Syafi'i makruh. Jangan malah dibalik dikatakan kalian inilah Wahabilah macam-macam lah. Ini buku-buku tulisan ulama ini buat apa kalau begitu? Taib saya akan nukilkan fatwa para ulama 4 mazhab di kota Mekah mengenai bid'ahnya tahlilan. Dan ini dinukilkan dalam Hasyiah I'anatul Talibin Ad-Dimyati. Ini ditanyakan kepada mufti mereka. Anna syakhsa idza intaqala ila daril jaza wa hadara ma'arifuhu wa jiranuhu al-aza. Jara al-urfu bi annahum yantaziruna at-ta'am. Wa min ghalabatil haya ala ahli al-mayyit yatakallafuna takallufat tamma wa yuhayyi'una lahum at'imatan adida. Perhatikan. Ini tradisi masyarakat. Berjalan di kota Mekah. Ini tradisi belakangan, dulu enggak ada. Ini belakangan ya, abad-abad ke belakangan ya, mungkin lebih dari abad ke-10 mungkin ya. Jadi ada urf di kota Mekah ya, di mana kalau ada seorang sudah meninggal, sudah berpindah ke Darul Jaza itu sudah meninggal, kemudian orang-orang yang kenal dia datang, tetangga-tangganya datang, jarul urfu, maka tradisi berlaku bi annahum yantazirun ta'am. Mereka yang datang itu ke keluarga mayit nunggu makanan. Wa min ghalabatil haya ala ahli al-mayyit, karena pihak keluarga malu, ditunggu kok kita belum kasih makanan. Yatakallafuna takallufat tam. Maka mereka bersusah-susah untuk menyediakan makanan buat mereka, buat tamu-tamu tadi. Ya. Wa yuhayyi'una lahum at'imatan adidah. Dan mereka siapkan makanan bermacam-macam, bervariasi at'imatan adidah. Wa yahdurunaha lahum bil masyaqqah syadidah. Dan akhirnya mereka siapkan makanan dengan kesulitan yang amat. Kesulitan. Ya, dan itu sampai sekarang masih banyak orang kesulitan. Benar, banyak orang kaya, tapi banyak orang yang lebih miskin. Ya. Biman ihadhil qadiyah bil kulliyah. Ya. Fahal law arada ra'isul hukam bima lahu min ar-rifqi bir ra'iyah wa syafaqati 'alal ahali biman ihadhil qadiyah bil kulliyah liyaudu ila tamassuki bis sunnah sunniyah al-ma'thurati an khairil bariyah ya haitsu qala isna'u li Ali Ja'far ta'aman. Maka dia bertanya, yusabu ala hadzal man'il madhkur, dia bertanya kepada ulama ini. Pertanyaannya, ini tradisi sudah berjalan. Apakah kalau ada raisul hukam, yaitu mungkin bupati atau kepala daerah di Mekah, ya, yang dikenal dia sangat baik kepada rakyatnya, lembut kepada masyarakat dan kasih sayang kepada masyarakat di situ. Seandainya dia melarang perkara ini secara total, liyaudu ila tamassuku bis sunnah, agar orang-orang kembali kepada sunnah yang ma'thur an khairil bari, telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik manusia. Apa sunnahnya? Di mana Nabi berkata, buatlah makanan kepada keluarga Ja'far. Apakah kalau dia melarang secara total acara seperti ini, bikin makanan buat tamu ketika acara kematian, dapat pahala gara-gara dia melarang? Ya, ini pertanyaan jelas. Jadi saya ulangi pertanyaannya. Ini orang bertanya kepada ulama Syafi'iyah di sana di zaman itu. Ya, ini lebih dari abad ke-10 ya. Bagaimana dengan tradisi yang berjalan di kota Mekah, kalau ada orang meninggal maka tamu-tamu datang, akhirnya keluarga mayat enggak enak karena mereka nunggu makanan. Ini mereka bikin makanan dengan susah payah, kemudian mereka hidangkan ya. Bagaimana hukumnya? Apakah boleh waliul amr, yaitu penguasa, melarang secara total supaya apa? Supaya kembali kepada sunnah. Artinya mereka tahu sunnahnya itu kita kasih makanan, bukan minta makanan. Bukan keluarga mayat yang menyediakan makanan. Ini akhi sunnahnya jelas. Orang kena musibah kita bantu. Ya, makanya saya ada dulu kawan pernah diajak tahlilan, dia mengatakan, ya akhi sampai sekarang saya belum bisa makan di tempat orang terkena musibah. Saya belum bisa. Artinya sebaliknya harusnya kita buat makanan buat orang terkena musibah.